Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan kami di program Bekal Pagi, Belajar Kebenaran Alkitab. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala kita sejenak, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh sangat mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan bagi kami untuk boleh hampiri hadirat-Mu yang suci kudus untuk merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan. Tolong kami masing-masing pribadi dalam perenungan pada kesempatan ini. Tolong hamba juga yang lemah dan terbatas untuk menyampaikan firman Tuhan, sehingga sungguh kami semua yang mendapat bagian dalam perenungan firman Tuhan ini, kami semua boleh sama-sama diberkati. Terima kasih Bapa, ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, pada kesempatan ini kita akan belajar bagian firman Tuhan di bawah satu tema prioritas hidup orang percaya. Terlebih dahulu kita mengerti, cut lagi loh. Pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan di bawah satu tema prioritas hidup orang percaya. Apa itu prioritas? Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prioritas memiliki arti sesuatu yang didahulukan atau diutamakan lebih dari yang lain. Ya, bahkan dalam prioritas itu pun ada yang namanya top priority. Artinya bagian yang terpenting di antara yang penting. Artinya prioritas itu sangat memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia secara khusus. Prioritas hanya ada pada range hal-hal yang penting, urgent, dan sangat dibutuhkan. Biasanya ada pada kumpulan hal-hal yang bersifat primer. Tiap manusia umumnya punya lebih dari satu hal penting. Dan di antara beberapa hal penting itulah muncul sesuatu yang namanya prioritas, yang secara sadar maupun kadang tidak sadar pun kita lakukan. Mana yang menjadi prioritas kita? Bagian yang berikut, bagaimana cara kita menentukan prioritas? Ini pertanyaan bagi kita. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui, prioritas akan muncul ketika ada limit atau batas. Dalam hal ini waktu. Artinya kita perlu membatasi, dalam tanda petik kita perlu membatasi waktu kita untuk bisa mengerjakan apa yang menjadi prioritas. Kalau tidak ada limit atau batas, ya kita bisa saja berbuat sesuka hati, bertindak sesuka hati. Tapi ketika waktu itu ada limitnya, ada batasnya, kita pasti akan memilih dan memilah mana yang lebih penting untuk dilakukan. Mana yang lebih penting untuk dikerjakan terlebih dahulu. Kalau dalam konteks waktu hidup kita, firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kita bahwa 70 tahun usia produktif manusia. Selebihnya isinya apa? Penderitaan dan kesukaran. Dan tidak ada hal yang bisa dibanggakan. Bahkan lebih ekstrim lagi, ditegaskan kalau hidup manusia itu hanya seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu hilang lenyap. Nah, dengan menyadari keterbatasan ini, diharapkan kita tidak lagi terlalu santai atau kita mungkin berleha-leha lah untuk jalan hidup. Hidup itu santai, tidak perlu gerasak-gerusuk. Nah, dengan menyadari keterbatasan waktu hidup kita, saya harap kita semua sama-sama diingatkan untuk mulai, untuk menentukan mana prioritas hidup kita. Waktu kita singkat, waktu kita tidak lama. Ada yang mencapai 70, bahkan
ada yang belum sempat untuk melihat dunia pun Tuhan sudah panggil. Jadi firman Tuhan pada kesempatan ini mengingatkan kita bahwa kita ini manusia terbatas dalam hal waktu. Tidak ada waktu bagi kita untuk bersantai. Melalui bagian firman Tuhan ini, kita sama-sama ditegur, kita sama-sama diingatkan untuk mulai menentukan mana yang menjadi prioritas. Khususnya kita sebagai orang percaya. Kita mulai berpikir untuk melakukan hal-hal yang priority dalam kehidupan kita. Nah, bagian yang berikut, kita belajar mengenai prioritas hidup orang percaya atau orang Kristen. Dalam kehidupan kekristenan, tidak seperti kehidupan orang-orang yang belum mengenal Kristus, bukannya mengejar tujuan hidup kita, ya, kita malah diarahkan untuk mengejar apa tujuan kita hidup atau apa tujuan kita diciptakan di dunia ini. Ya, tentu ini berbicara mengenai esensi dari hidup. Jadi bukan tujuan hidup kita yang kita kejar, tetapi tujuan kita hidup di dunia ini itu apa? Itu yang kita kerjakan lebih dahulu. Tujuan hidup kita sudah pasti banyak dan sangat bervariasi. Namun, berapa banyak dari kita yang sampai pada titik di mana kita benar-benar mengerti dan melakukan apa yang seharusnya menjadi tujuan Sang Pencipta dalam hidupnya. Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Nah, sampai di sini kita harus memilih mana yang menjadi prioritas sebagai orang percaya atau orang-orang Kristen yang sudah mengenal Kristus. Kita harus bisa memilih mana yang menjadi prioritas hidup kita. Khususnya kita yang sudah berstatus orang percaya atau orang Kristen. Mau tidak mau. Jika tujuan pencipta yang menjadi prioritas kita, maka otomatis yang kita kejar adalah Tuhan dan firman-Nya atau Tuhan dan kehendak-Nya dalam hidup kita. Itu yang akan menjadi prioritas kita. Nah, ketika prioritas hidup kita adalah Tuhan dan firman-Nya, kira-kira apa keuntungannya bagi kita? Apa yang kita dapatkan? Apa benefit-nya bagi kita? Kita lihat beberapa bagian firman Tuhan yang akan menolong kita. Ketika prioritas hidup kita adalah Tuhan dan firman-Nya, bagian yang pertama yang saya catat di sini, semua yang kita butuhkan dalam hidup akan Tuhan tambahkan. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini ayat yang sudah tidak asing. Sangat familiar terdengar di telinga kita. Dan seringkali dikutip. Tapi menarik untuk kita perhatikan lebih teliti lagi bahwa ternyata ayat ini muncul dalam konteks kekhawatiran akan hidup. Hal kekhawatiran. Khawatir akan apa yang akan dipakai, apa yang akan dimakan dan diminum esok hari. Artinya sudah bisa dipastikan bahwa yang dimaksudkan Yesus adalah ketika dalam kondisi pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Dalam kondisi seperti ini, ya kecenderungan manusia pasti mungkin panik, pasti akan mencari bantuan sana sini. Kalau kekurangan ya, pasti akan pinjam sana, pinjam sini. Yang lebih parah lagi, ada beberapa yang nekat melakukan tindak kejahatan hanya untuk makan satu hari. Bisa tergoda untuk melakukan kejahatan, mencuri, ya, membunuh, hanya untuk hidup. Namun kita sebagai orang percaya, pada kondisi yang sama malah dituntut untuk mengesampingkan, dalam tanda petik mengesampingkan itu semua, dan malah menempatkan Tuhan dan firman-Nya pada top priority kita dalam situasi seperti itu. Normalnya orang-orang yang belum mengenal Kristus, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga, pontang-panting, all out. Bagaimana supaya bisa hidup esok hari? Besok makan apa ya?
Besok pakai apa? Besok harus bagaimana ya? Dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jangan takut dan khawatir. Tuhan dan firman-Nya akan menjaga kita tetap hidup. Artinya bertahan terhadap godaan-godaan untuk berbuat jahat dan lain seterusnya. Firman Tuhan pasti akan menjaga kita, jadi jangan takut dan khawatir. Ya. Tuhan dan firman-Nya juga akan menjaga hidup kita tetap cukup. Ya, bahkan lebih dari itu, bonusnya adalah keseimbangan. Artinya secara rohani kita kuat, tetapi secara jasmani pun juga kita diikuti dengan berkat-berkat jasmani yang cukup. Yang berikut, ketika prioritas hidup kita adalah Tuhan dan firman-Nya, maka hidup kita akan lebih bernilai. Bapak Ibu, mengapa demikian? Ketika prioritas hidup kita adalah Tuhan dan firman-Nya, good news-nya bagi kita jadi kenal siapa pencipta kita dan apa tujuan kita diciptakan. Sederhananya untuk kita mengerti, kita ini ciptaan. Jika ingin tahu apa tujuan kita diciptakan, ya langsung ke sumbernya. Siapa itu? Tuhan. Bangun hubungan yang intim, yang karib, yang erat dengan Tuhan. Supaya kita tahu jati diri kita, supaya kita tahu apa tujuan kita diciptakan. Apa sih tujuan kita ada di dunia ini? Kita tidak diciptakan percuma saja untuk penuh-penuhin bumi. Selain beranak cucu dan bertambah banyak, kita juga pada waktu manusia pertama diciptakan, mandat budaya itu bukan hanya bertambah banyak, beranak cucu, penuhi bumi, tapi ada tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk mengelola ciptaan. Pada waktu itu Taman Eden. Artinya ada tugas dan tanggung jawab. Ada tujuan manusia itu diciptakan. Tidak hanya sekedar penuh-penuhin bumi. Sekarang bumi belum penuh pun sudah ada program KB untuk meredam pertumbuhan manusia, populasi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, nanti kemudian tujuan kita diciptakan, bagaimana kita harus hidup secara detail akan kita temukan dalam firman Tuhan. Jadi dalam perenungan firman Tuhan kita tiap-tiap hari, hubungan kita yang intim dengan Tuhan, komunikasi kita yang baik dengan Tuhan, kita tahu siapa kita, apa tujuan kita hidup di dunia ini, dan apa kehendaknya dalam kehidupan kita. Apa kehendak pencipta dalam hidup kita. Ini saya pikir ini privilege buat kita. Tidak semua orang punya hubungan yang baik dengan pencipta. Tetapi jika kita sebagai orang percaya, kita mewarisi hak itu untuk berkomunikasi dengan pencipta, supaya kita bisa tahu siapa diri kita, supaya kita bisa tahu apa tujuan kita diciptakan, saya pikir itu hak istimewa untuk kita sebagai orang percaya. Jika kita hidup sesuai tujuan hidup kita, yang kita nikmati nilai yang sementara, kalau kita kejar tujuan hidup kita ya. Namun jika kita hidup sesuai tujuan kita hidup, atau tujuan Allah dalam hidup kita, atau tujuan kita diciptakan, kita memiliki nilai kekekalan. Itulah value yang tidak dapat kita tukar dengan apapun. Jadi sekali lagi, mana yang menjadi prioritas kita? Tujuan hidup kita atau tujuan kita hidup di dunia ini? Yang berikut, ketika prioritas hidup kita adalah Tuhan dan firman-Nya, yang kita dapatkan adalah, atau benefitnya untuk kita telah memilih bagian yang terbaik. Kita dapat belajar tentang apa itu prioritas dari kisah Maria dan Marta dalam Lukas 10 ayat 38-42. Dalam ayat 41, firman Tuhan berkata demikian, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ketika Marta sibuk melayani Tuhan, Tuhan bilang, ini bukan prioritas. Yang menjadi prioritas adalah apa yang sementara dilakukan oleh Maria, yaitu duduk berada dekat Sang Pencipta
dan kerinduan untuk mendengar apa kehendak Sang Pencipta dalam kehidupannya. Itu bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil dari orang-orang yang hidup bergaul erat dengan Tuhan, menjadikan Tuhan prioritas hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari jadikan Tuhan dan firman-Nya sebagai prioritas hidup kita, maka segala yang baik akan mengikuti kita. Karena kita ada pada garis apa yang seharusnya dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian perjumpaan kita pada episode kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena pada kesempatan ini kami diingatkan lagi oleh kebenaran firman Tuhan untuk menentukan prioritas hidup kami sebagai orang percaya di waktu hidup kami yang sangat singkat. Kami mau untuk memprioritaskan Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kami sebagai orang percaya. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang bernilai karena kami hidup dalam garis apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang menjadi tujuan kami diciptakan. Terima kasih Tuhan untuk bagian firman Tuhan ini. Berkati kami masing-masing dalam hidup kami selanjutnya. Kami rindu Tuhan selalu mengingatkan kami untuk memprioritaskan Engkau dalam kehidupan kami, dalam setiap apapun yang kami lakukan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.